Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Kita sampai di hari yang ke-6 pembacaan renungan kita belajar dari kehidupan Mephiboset anak Yonatan. Di hari yang ke-6 ini renungan kita berjudul Sabar Walau Difitnah. Ayat nats kita terambil dari 2 Samuel 16 ayat 3-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Siba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Lalu berkatalah raja kepada Siba, "Kalau begitu, kepunyaanmulah segala kepunyaan Mephiboset." Kata Siba, "Aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya Tuanku Raja." Kemudian di dalam pasal yang ke-19 ayat 24-30, begini firman Tuhan. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya Tuanku Raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, 'Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi, dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Puji nama Tuhan. Tidak semua orang bisa terima jika difitnah. Bahkan biasanya akan menuntut balas. Tidak demikian dengan Mephiboset. Orang yang memfitnah Mephiboset adalah orang terdekat, yaitu Siba. Fitnah yang dilontarkan Siba adalah Mephiboset mengambil kesempatan dalam kesempitan, yaitu keinginannya untuk makar. Siba berkata, "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Pernyataan ini adalah hal yang tidak masuk akal. Yang memberontak saat itu adalah Absalom, yang adalah anak Daud. Jadi
kecil kemungkinan Absalom akan memberikan tahta itu kepada keturunan Saul yang adalah musuh besar Daud. Sekalipun demikian, Daud dengan gegabah menerima perkataan Ziba dan kemudian memberikan harta milik Mefiboset kepadanya. Sungguh kejam, fitnah telah menghancurkan Mefiboset. Mefiboset tidak bisa berbuat apa-apa karena dia timpang. Menarik, setelah sekian lama Tuhan memberikan kesempatan bagi Mefiboset bertemu dengan Daud untuk mengklarifikasi fitnah yang ditujukan kepadanya. Saat itu Daud kembali ke Yerusalem dengan status sebagai pemenang dalam peperangan melawan Absalom. Namun ternyata Daud masih dalam suasana hati yang terpengaruh oleh fitnah Ziba, atau mungkin juga ditambah dengan kesedihan atas tewasnya Absalom, sehingga ketika bertemu dengan Mefiboset, dia langsung bertanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mefiboset?" Padahal Mefiboset sendiri masih menampakkan duka atas kenyataan yang dialami Daud, yaitu dengan tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak Daud pergi. Pertanyaan Daud membuka peluang bagi Mefiboset untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Kata Mefiboset, "Ya Tuanku Raja, aku ditipu hambaku. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada Tuanku Raja." Demikianlah penjelasan Mefiboset. Sekalipun Daud terkesan menerima penjelasan Mefiboset, namun apa mau dikata, ladang-ladang milik Mefiboset telah diberikan kepada Ziba. Itulah sebabnya kemudian Daud membagi ladang-ladang itu menjadi dua bagian. Sebagian untuk Mefiboset, sebagian lagi untuk Ziba. Menariknya, Mefiboset tidak berambisi mendapatkan kembali ladang-ladangnya yang diambil Ziba. Bahkan dia rela memberikan semuanya kepada Ziba. Sungguh kesabaran yang di luar batas kewajaran. Penerapan bagi kita. Ketika kita mengalami kerugian karena perbuatan atau perkataan orang lain, bagaimana respon kita? Firman Tuhan mengajarkan supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Oleh sebab itu, bersabarlah. Jangan melakukan hal-hal yang bodoh yang bisa membuat kita semakin terpuruk. Serahkan kepada Tuhan dan mohonlah kesempatan serta keberanian kepada Tuhan untuk kita bisa mengklarifikasinya. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita pada waktu yang tepat, sebab Dialah Tuhan kita dan kita adalah umat gembalaannya. Ketika kita tidak membalas kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita, maka Tuhan yang akan membalasnya. Puji nama Tuhan. Demikianlah perenungan kita malam hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa.
Bapa kami yang ada di sorga, berikanlah kami ini kekuatan ya Tuhan, untuk menghadapi fitnah ataupun kejahatan yang orang lain lakukan terhadap kami. Mampukanlah kami Tuhan, jikalau hari-hari ini ada di antara hamba-hamba-Mu, bahkan di antara kami yang mengalami fitnah. Mampukan untuk kami mengklarifikasi fitnah yang dilontarkan tentang kami. Tuhan, biarlah kami terus diberi kesabaran dan kekuatan yang dari Tuhan menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kami. Kami akan baringkan diri kami lalu tidur dengan nyenyak, sebab Tuhanlah pelindung kami, Tuhanlah penjaga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehati.